Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang segi 4 dan segitiga ya, khususnya tentang soal dan pembahasan. Pada seri kelima, kita membahas soal nomor 1 sampai 5. Pada seri ke-6 ini, kita akan membahas soal dari nomor 6 sampai nomor 10. Oke, siapkan alat tulis kalian dan mari kita belajar bersama-sama. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Bangun yang mempunyai mempunyai luas terbesar adalah, kita hitung satu persatu ya. Yang pertama, kita di gambar A punya bangun jajar genjang. Rumus luasnya adalah alas kali tinggi. Alasnya berapa ya? Di sini tidak ada ukurannya, hanya tersedia bantuan kotak-kotak. Itulah yang digunakan sebagai ukuran alasnya dan tingginya. 1, 2, 3, 4, 5. Alasnya 5, tingginya 1, 2, 3, 4, 5 juga. Berarti alasnya 5, tingginya 5. 5 kali 5, 25. Sekarang bangun yang kedua adalah segitiga. Luasnya adalah alas kali tinggi per 2. Kita hitung ya alasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alasnya 10. Tingginya berapa? Dari puncak atas sampai bawah ya. 1, 2, 3, 4. Tingginya 4. Berarti 10 kali 4 per 2. 10 kali 4, 40. 40 bagi 2, 20. Jadi yang gambar B luasnya 20. Sekarang yang C. Luasnya adalah bentuk persegi. Maka rumusnya S kali S. Kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti luasnya adalah 5 dikali 5. Ketemunya 25 juga. Maka luas terbesar adalah 25 miliknya A dan miliknya C. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua atau nomor 7. Luas daerah pada gambar di bawah ini adalah, di sini ada gambar persegi disambung-sambung. Di sini untuk mengerjakan soal berikut, Pak Andi membaginya menjadi 3 bagian. Ada gambar A, dan di sini ada gambar B dan gambar C. Persegi A, persegi panjang A, B, dan C. Sekarang kita cari satu persatu ya. Luas yang A, rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu dari titik ini sampai titik ujung yang merah ya. Berarti berapa? Bukan 8 ya. Kalau 8 itu dari titik sini sampai yang ini. Karena ada tambahan merahnya ini. Merahnya ini ukurannya 2. Kita tahu dari mana? Dari sini nih. Dari ujung sampai ujung kan 6. Dari sini sampai sini itu 4. Berarti yang merah adalah 2. Maka panjangnya adalah 10 ya. Lalu lebarnya adalah 2 karena ukurannya sama seperti ini. 10 kali 2, 20 cm persegi. Selesai ya. Yang A kita udah ketemu. Sekarang kita geser yang B. Rumusnya sama karena bangunnya persegi panjang. Luas B sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya berarti 6, lebarnya berarti 2. 6 kali 2, 12. Jadi 12 cm persegi. Sekarang luas yang C. Luas yang C karena bentuknya sama dengan yang B dan ukurannya sama, maka luasnya juga sama. 12 cm persegi. Jadi luas gabungannya adalah 20 tambah 12 tambah 12. Hasilnya 44 cm persegi. Jawabannya yang D. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar persegi ABCD dan persegi KLMN. Jika B adalah titik pusat simetri putar persegi LMN, maka luas daerah yang diarsir adalah, bagaimana ya? Perhatikan penjelasannya. Ingat bentuknya persegi. Nah, kalau kita punya persegi ini, lalu kita putar nih. Nah, yang KLMN ini kita putar sedikit. Jadinya kita lurusin, kita putar ke sebelah kiri dikit. Maka bentuknya akan seperti ini. Dan luasnya ini tidak berubah, hanya bentuknya saja yang berbeda, hasil potongannya ini, tapi luasnya tetap sama. Kenapa? Karena di sini simetri putarnya atau titik sumbu putarnya adalah titik pusat sumbu simetri. Jadi, luasnya selalu sama perpotongannya ini antara putih-putih dan merah ini. Oke? Maka dapat disimpulkan bahwa luas arsiran itu seperempat dari KLMN ini. Oke? Seperempat dari KLMN. Di sini KLMN panjang sisinya adalah 8. Maka luas arsiran sama dengan 1/4 kali S ya, karena persegi. Jadi sama dengan 1/4 kali 8 kali 8.
Sederhanakan nih, 4 sama 8-nya. Masing-masing kita bagi 4. 4 bagi 4 dapat 1. 8 bagi 4 dapat 2. Maka tinggal kita kalikan. 1 kali 2 kali 8. Hasilnya 16 cm persegi. Maka jawabannya adalah A. Bisa dipahami? Oke, sekarang ke soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Jika luas daerah yang diarsir itu 20 cm persegi, luas daerah yang tidak diarsir adalah, sekarang kebalikannya nih. Perhatikan kita juga punya dua bangun, luas A dan B ya, biar lebih gampang kita nyebutnya. Luas A itu bentuknya persegi, berarti sisi kali sisi. Tapi dikurangi 20, karena di sini dia diarsir, dipotong. Maka 10 kali 10 kurangi 20. 10 kali 10 100. 100 dikurangi 20 berarti 80 cm persegi. Kenapa harus dikurang? Karena yang ditanya itu yang di luar arsiran. Maka dikurangi arsirannya ini. Begitu juga dengan luas B. P kali L dikurangi 20. Karena di sini di bagian B juga terpotong bagian yang diarsir. Maka panjangnya 12 ya, lebarnya 5. 12 kali 5, 60. 60 dikurangi 20, hasilnya 40. Maka luas yang tidak diarsir adalah 80 ditambah 40, 120 cm persegi. Oke, bisa dipahami ya penjelasannya? Jadi jawabannya B ini ya. Kok B? Jawabannya adalah C, 120 cm persegi. Sekarang lanjut ke pembahasan soal yang terakhir. Nilai panjang FB dari jajar genjang berikut adalah, di sini kita disuruh mencari FB nih. Kita bisa mencari FB jika jajar genjang ini diketahui luasnya. Maka langkah pertama, kita cari luas jajar genjang dulu ya. Nah, luas jajar genjang itu rumusnya alas kali tinggi. Kalau bentuknya seperti ini, alasnya itu sama dengan AB, dan tingginya itu kan dari sini, dari puncak, dari titik bawah ini, lurus ke atas sampai sini. Itu ukurannya sama dengan CE. Maka kita gunakan alas itu AB dan tingginya adalah CE. Permasalahannya di sini CE-nya itu juga belum ada. Tenang, kita bisa mencari CE menggunakan segitiga ini, BEC, menggunakan teorema Pythagoras, materi di SD. Maka CE sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Kuadrat itu pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 artinya 10 kali 10, berarti 100. 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6, berarti 36. CE sama dengan akar 100 dikurangi 36. Hasilnya akar 64. Akar dari 64 adalah 8. Kenapa? Karena 8 kali 8 adalah 64. Jadi akar itu kayak gitu. Udah ketemu CE-nya 8, maka kita bisa mencari luasnya. A kali T, 9 kali 8, sama dengan 72 cm persegi. Oke, sekarang kita bisa mencari FB-nya ya. Caranya bagaimana? Perhatikan. Kalau kita memutar jajar genjangnya dan menjadikan BC sebagai alas, maka FB akan berposisi sebagai tinggi. Nah, luasnya adalah alas kali tinggi ya. Karena ukurannya sama, hanya bentuknya yang berbeda, maka luasnya juga sama. Cuman kita menggunakan BC sebagai alas dan FB sebagai tinggi. Maka luasnya 72 kan sudah diketahui. BC-nya 10. Dari mana 10? Dari soalnya. Sudah diketahui. Dikalikan FB. 10 kali berapa ya agar hasilnya 72? Kalian bisa menebak atau menggunakan perhitungan. FB sama dengan 72 dibagi 10, sama dengan 7,2. Jadi panjang FB-nya adalah 7,2. Jawabannya yang C. Pak ini lupa membuat bulatan. Jawabannya yang C ya, 7,2. Oke, sekian pembahasan 5 soal untuk kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan ilmunya bermanfaat untuk kalian. Nah, sebagai bahan latihan, silakan kerjakan 2 soal berikut ini ya. Dikerjakan beserta caranya. Sekian dari Pak Andi, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.